Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kepada anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng Lamongan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diterima ibadah puasa yang kita laksanakan pada Ramadan kali ini, sehingga kita mendapatkan limpahan berkah dan karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng Lamongan yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas tentang satu materi yang membahas tentang at-thaharah atau bersuci. Di dalam pembahasan at-thaharah ini kita akan membagi kepada beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah tentang pembagian air. Kemudian yang kedua adalah tentang cara menghilangkan najis. Yang ketiga adalah tentang berwudu. Yang keempat tentang bertayamum, dan yang kelima tentang mandi besar. Pemirsa, anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng Lamongan yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai ngaji kita pada kesempatan kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberikan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, mari kita mulai. Untuk yang pertama adalah tentang pembagian air. Kita akan membacakan satu kitab yang cukup populer, yaitu At-Taqrib Matan Abi Syuja. Ini adalah salah satu kitab yang banyak dikaji di pesantren-pesantren pada umumnya di negeri kita ini. Baik, langsung kita mulai saja. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsami. Air itu terbagi menjadi 4 pembagian. Ahaduha tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama adalah air yang suci dan bisa mensucikan serta tidak makruh untuk kita gunakan, yaitu wawal ma'ul mutlaq, yang disebut dengan air mutlak atau air murni. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perlu kita tahu bahwasanya air itu nanti bisa akan kita gunakan bersuci, ya, manakala air itu adalah air murni. Di sini disebutkan yang termasuk air murni itu ada 7 air, ya. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bihri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barbi. Yang pertama adalah air hujan. Jadi kita bisa memakai air hujan itu untuk kita berwudu, untuk kita mandi besar, dan untuk menghilangkan najis. Kemudian juga ada air laut, ya. Kemudian yang ketiga ada air sungai, ada air sumur, air sumber mata air, kemudian air salju dan air embun. Jadi air-air 7 yang kita sebutkan tadi ini adalah masuk ke dalam lingkup air mutlak atau air murni, ya, air murni yang nanti bisa kita gunakan untuk bersuci, baik itu digunakan untuk berwudu, menghilangkan najis kecil, ya, atau untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar, dan juga untuk menghilangkan najis, ya. Kemudian berikutnya wasani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Pembagian yang kedua adalah air yang suci, juga mensucikan, namun makruh untuk digunakan. Nah, di sini ada istilah makruh.
Ya, makruh itu adalah kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah itu kita tahu bahwasanya sunnah adalah manakala kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala. Manakala kita meninggalkannya kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini kebalikannya makruh ini. Ya, kalau makruh manakala kita mengerjakannya kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau kita meninggalkannya maka kita mendapatkan pahala. Ya. Jadi ini airnya adalah suci dan juga bisa mensucikan, namun dia hukumnya adalah makruh manakala kita menggunakannya. Nah, air apakah itu, Pak? Di sini dijelaskan wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang dipanaskan oleh terik sinar matahari. Nah, tapi di sini tidak secara mutlak ya, tidak secara mutlak kemudian air tersebut ketika terkena sinar matahari lalu pasti makruh untuk kita gunakan, tidak demikian. Tetapi di sini dijelaskan yaitu manakala air tersebut dipanaskan, diterik sinar matahari di dalam sebuah wadah yang terbuat dari logam dan itu pun sudah berkarat, ya, sehingga ada bagian karatan-karatan dari wadah logam tersebut itu yang sudah mengelupas. Nah, ini air yang seperti itu, air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari di dalam logam, wadah logam yang tadi kita sebutkan, ini hukumnya adalah makruh untuk kita gunakan. Kata para ulama, itu manakala kalau kita tetap menggunakannya, ini akan berbahaya untuk kesehatan kulit kita. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pembagian air yang berikutnya. Wal qismus salis tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Yang ketiga adalah air yang suci yang tidak bisa mensucikan. Ya, jadi airnya ini suci, tetapi kita tidak bisa menggunakannya. Kita gunakan untuk berwudu maupun untuk menghilangkan najis. Nah, air apakah itu, Pak? Di sini disebutkan wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air mustakmal. Nah, mustakmal itu maksudnya adalah air yang bekas kita pakai untuk berwudu atau untuk mandi besar. Ya, jadi kalau sudah selesai wudu, air yang sudah kita pakai itu tadi itu tidak bisa digunakan lagi. Ya, itu sudah biarkan saja karena statusnya sudah apa? Mustakmal. Begitu juga manakala kita sudah pakai untuk mandi besar dan juga kita sudah pakai gunakan untuk mensucikan najis, maka itu nanti tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, ini namanya adalah air yang suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Kita tidak bisa menggunakan untuk bersuci. Nah, kemudian juga ada lagi yang lain, wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirati, yaitu air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Air yang berubah karena sebab tercampur dengan benda suci yang lainnya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan ada air tersebut kemudian tercampur dengan bunga mawar. Nah, sehingga air tadi itu tidak hanya air saja, orang itu menyebutnya itu dengan air mawar. Ya, maka air yang seperti ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Contoh lagi misalkan adalah air kopi, air teh. Nah, ini tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Ya, karena apa? Karena sudah hilang sifat kemutlakan air tersebut. Orang itu sudah menyebutnya air kopi, bukan air murni lagi. Nah, seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami bahwasanya untuk pembagian yang ketiga ini airnya memang suci. Artinya suci itu boleh kita minum, boleh kita konsumsi, boleh ya. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, tidak bisa digunakan untuk kita melakukan wudu seperti itu. Ya, itu ada dua ya. Yang pertama adalah air mustakmal, kemudian yang kedua adalah air yang tercampur dengan benda yang suci lainnya yang sehingga bisa merubah sifat kemurnian air tersebut. Kemudian yang pembagian yang keempat, ini pembagian yang terakhir, wal qismu rabi' ma'un najsun, yaitu air yang najis. Wa huwal ladzi halat fihi najasatun, yaitu air yang tercampur atau terkena dengan benda najis, ya. Wa huwa dunal qulataini, dan air tersebut itu kurang dari dua kullah. Nah, mungkin kalian masih asing ya, apa itu dua kullah? Dua kullah ini ukuran para ulama ya, mereka mengkategorikan air yang sedikit itu manakala air tersebut kurang dari dua kullah. Nah, dijelaskan di sini yang dimaksud dengan dua kullah adalah khamsumi atiridlin bagdadiyyin takriban, ya, yaitu ukuran 500 wadah ritel, tapi ukurannya orang Baghdad ya. Jadi masyarakat Baghdad dulu itu punya wadah ukuran ritel pada zaman itu
yang manakala kalau kita kumpulkan sebanyak 500 wadah itu tadi, 500 air sebanyak 500 tersebut, itu berarti sudah mencapai 2 bulan. Nah, akan tetapi zaman kita sekarang ini ya, oleh para pakar kita, oleh para kiai kita, itu diijtihadkan kembali bahwasanya air 2 bulan itu ya, dalam satu versi itu dikatakan disetarakan dengan kalau kita punya wadah. Nah, wadah ini kalau kita ukur ya, baik lebarnya, panjangnya ataupun ketinggiannya itu sama-sama 60 cm. Nah, manakala wadah tersebut itu dikasih air sampai penuh, nah ini berarti sudah mencapai 2 bulan. Nah, jadi ini kaitannya dengan air yang kita bahas yang kategori keempat ini ya, air najis. Manakala ada air ya, air murni nih ceritanya ya, air murni, air mutlak yang banyaknya itu 2 bulan. Ya, kurang dari 2 bulan ya maksud saya, kurang dari 2 bulan kemudian terkena benda najis. Benda najis itu apa contohnya Pak? Benda najis itu apa saja yang keluar dari 2 jalan. Ya, apapun yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, baik itu dari manusia ataupun dari hewan, maka itu dihukumi najis. Nah, manakala ada kotoran hewan misalkan ya, kotoran hewan mengenai air tersebut, nah karena air ini kurang dari 2 bulan, maka airnya ini hukumnya adalah najis. Kalau sudah najis, kita tidak bisa menggunakannya untuk bersuci. Ya, najis itu kita nggak boleh mengkonsumsinya ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah manakala dilarang bagi kita untuk mengkonsumsinya, baik meminumnya ataupun memakannya. Nah, itu tidak boleh, haram punya. Nah, digunakan bersuci pun malah tidak boleh, tidak bisa. Ya, ini namanya air najis. Nah, tapi kalau nanti airnya itu lebih dari 2 bulan, ya, terkena najis sebanyak apapun itu, selama air itu tidak berubah warna dan aromanya, maka air itu masih berstatus suci dan mensucikan. Ya, jadi beda ya. Kalau nanti airnya itu kurang dari 2 bulan, manakala terkena benda najis, maka seketika itu air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, meskipun air itu kelihatannya tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Nah, tetapi kalau nanti air tersebut 2 bulan atau lebih terkena najis sebanyak apapun, tapi kalau nggak sampai berubah warnanya, berubah baunya, maka masih tetap bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, tapi kalau sampai berubah, ya saking banyaknya misalkan sampai berubah warnanya, berubah baunya, itu sudah kategorinya sudah najis. Jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi dan tidak boleh untuk kita konsumsi. Itu. Baik, saya kira itu sementara untuk pembahasan kita kali ini ya, tentang pembagian air. Jadi saya simpulkan kembali bahwasanya air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan yang tidak makruh untuk kita gunakan, yaitu air mutlak atau air murni. Kemudian yang kedua adalah air yang suci dan juga bisa mensucikan, akan tetapi kita makruh untuk menggunakannya, yaitu adalah air yang dipanaskan, diterik sinar matahari dengan wadah yang terbuat dari logam yang sudah berkarat. Kemudian yang ketiga adalah air yang suci yang tidak bisa mensucikan, ya, yaitu air mustakmal 1. Kemudian yang kedua adalah air yang tercampur dengan benda suci lainnya sampai merubah status kemurnian air tersebut. Kemudian yang keempat adalah air najis, yaitu air yang manakala kurang dari 2 bulan terkena najis baik sedikit maupun banyak, maka itu nanti hukumnya najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ada yang bertanya kepada saya, dia hendak mencuci pakaian, ya, kemudian dia punya wadah. Biasanya kalau orang sini itu bak ya namanya. Wadah ini kan kita tahu pasti kurang dari 2 bulan. Jadi pasti kalau misalkan kita masukkan air di situ, lalu kemudian pakaian kita masukkan ke dalam bak tersebut, kalau sampai ada najisnya di dalam pakaian kita itu, ya secara otomatis air yang ada di bak tadi itu semuanya berubah menjadi status najis. Nah, ini harus kita jelaskan ya. Nah, ini maka kita pentingnya ngaji itu di sini. Manakala kita tahu tentang pembagian air yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan, nah ini akhirnya kita bisa betul-betul hati-hati, ya, bisa bagaimana caranya agar pada saat kita beribadah itu
dalam keadaan sesuai dengan syaratnya, yaitu harus suci dari najis, suci dari hadas, ya, baik najis itu ada di pakaian kita, di tubuh kita, maupun di tempat sholat kita. Ya, jadi begini, pada saat kita hendak mencuci baju, itu sebaiknya pakaian-pakaian kita itu kita letakkan dulu di dalam bak yang kita miliki tadi. Nah, kemudian setelah itu, ya, baru kita kucurkan air sampai sekiranya air tadi itu ya mengalir. Kalau bisa sampai keluar, sampai penuh dari baknya, sehingga air itu statusnya itu mengalir. Nah, seperti itu. Manakala ya di pakaian kita itu terdapat najis. Nah, najisnya ini kebetulan sudah kering, sudah enggak terlihat warnanya, baunya sudah hilang semua, ya kan? Karena sudah lama mungkin ya. Dulu pernah terkena air kencing misalkan. Nah, tapi karena sudah lama sehingga sudah nggak ada warnanya, nggak ada baunya. Lalu kita yakin, oh ini pakaian saya, sarung saya ini dulu pernah terkena air kencing saya ini. Nah, misalkan, lalu mau kita cuci, itu jangan kemudian airnya dulu ditaruh di bak, lalu baru dimasuki pakaian kita. Jangan seperti itu, tetapi sebaliknya, yaitu pakaian kita dulu kita letakkan di bak tersebut, baru kemudian kita kucurkan air. Nah, air yang datang ini, ya, air warid namanya dalam istilah ulama fikih, air yang didatangkan tersebut itu nanti bisa menghilangkan najis yang ada di dalam pakaian kita. Ya, jadi najis yang sudah hilang baunya, sudah warnanya hilang, itu diistilahkan dengan najis hukmiyah. Nanti secara khusus akan kita bahas ya di dalam bab cara menghilangkan najis. Nah, dan kemudian air yang sudah kita kucurkan tadi, ya, itu sudah membasahi semua pakaian kita yang ada di bak tadi itu berstatus mustakmal karena sudah kita gunakan, kita habis bekas kita pakai untuk mensucikan najis yang ada di pakaian-pakaian kita itu. Ya, nah, itu pertanyaan yang pernah datang ke saya. Kemudian juga ada yang bertanya lagi kepada saya, ya, masyarakatnya ini kebetulan di daerah yang agak pedalaman, sehingga di sana itu sudah tradisi mandi di kali itu ya. Jadi mereka memang banyak yang nggak punya jeding pribadi di rumahnya, sehingga mereka harus datang ke sungai untuk mandi di sana. Nah, kemudian kebetulan pas waktu itu sungainya ini warnanya itu tidak seperti biasa. Artinya warnanya itu kehijauan. Ya, warnanya ini tercampur karena dengan tumbuh-tumbuhan yang cukup banyak, ada lumut, ada macam-macam lah ya di air tersebut, sehingga warnanya itu menjadi hijau. Bahkan sempat aromanya pun juga agak berbeda. Nah, ini mereka tanya kepada saya, ya, Pak, ini apakah boleh saya bersuci di sini? Ini airnya kan ya tidak murni kan, karena ini kan sudah tercampur dengan lumpur, dengan lumut, dengan tumbuhan-tumbuhan air yang lainnya. Nah, kita lihat warnanya pun juga hijau itu kan. Nah, ini apakah boleh untuk saya gunakan bersuci? Nah, maka oleh para ulama, ya, kalau kita melihat di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwasanya perubahan yang datang dari sesuatu yang suci. Nah, kita perlu tahu ya, tumbuh-tumbuhan itu kan tidak najis. Lumut, kemudian lumpur yang ada di sungai, yang ada di kali, itu kan tidak najis. Nah, ketika air itu berubah karena benda-benda suci yang ada itu, lalu sampai bisa merubah warnanya, sampai bisa merubah baunya, ya, ini kalau dalam batasan sampai tidak merubah kemutlakan kemurnian air tersebut, ya, tidak merubah status kemurnian air itu, maka itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya, gini, misalkan ya, ini mungkin lebih mudahnya begini. Kita melihat ini ada sungai di sini. Nah, warnanya hijau kebetulan, hijau karena tumbuhan air dan juga karena terkena lumpur. Lalu kita ambil satu wadah gitu ya, mungkin satu akwal gitu. Kemudian kita tanya ke orang, apakah kamu mengatakan ini adalah air lumut, ini air lumut atau air sungai? Mereka pasti mengatakannya itu adalah air sungai, bukan air lumut. Karena lumutnya itu tidak sebanyak tidak sampai merubah status kemurnian air yang ada di sungai itu. Ya, jadi itu nggak apa-apa, boleh saja dipakai untuk bersuci atau menghilangkan dari kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.